You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other. Assalamualaikum, anak-anak, gimana kabar kalian semua? Baik. Di hari ini ibu akan memberikan materi Quran dan hadis kepada kalian semua. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Baik, berdoa selesai, setelah itu ibu akan menjelaskan kepada kalian. Islam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perhatikan gambar ini. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Surah Ar-Rahman 33. Artinya, hai golongan jin dan el manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan. Ayat semacam ini pada hakikatnya mengandung pesan bagi manusia supaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya, sekaligus sebagai dorongan bagi manusia untuk menggiatkan penelitian, riset dan kegiatan keilmuan lainnya. Terciptanya pesawat luar angkasa yang sedikit banyak mampu menjawab tantangan di atas merupakan hasil pengembangan teknologi yang dasar utamanya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Sekarang semuanya menjadi mudah dengan teknologi, dan dunia terasa semakin sempit dengan semakin canggihnya alat telekomunikasi. Tetapi pengaruh negatif yang timbul dari perkembangan teknologi yang dahsyat ini juga sangat berbahaya. Pernahkah kita mempertanyakannya? Apakah yang sudah kita perbuat untuk perkembangan ini? Apa yang sudah kita lakukan sebagai tindakan preventif bagi lajunya perkembangan ini? Atau kita hanya bisa menjadi konsumen yang tidak memiliki jiwa bersaing? Atau bahkan menjadi korban kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Surah Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Coba kalian perhatikan perkosa kata dari surat Al-Alaq di bawah ini. Lima ayat tersebut merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dari kandungannya menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mengembangkan tradisi keilmuan, dan terbukti benar karena di dalam Qiyas Al-Mujadilah 58:11 disebutkan bahwa orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Wahyu pertama ini secara garis besar memerintahkan umat Islam untuk menjadi orang pintar dan berilmu melalui banyak membaca. Di samping banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir, bertadabur alam untuk mengilmui apa-apa yang belum diketahui tentang rahasia semesta, sehingga mampu menyelesaikan problematika yang dihadapi pada masa yang akan datang. Kata Iqra petik terbalik, yang di dalam terjemahnya diartikan dengan bacalah, wahai Muhammad. Perintah membaca ini semangatnya tidak hanya terfokus pada perintah membaca ayat kur petik terbalik aniyah, tetapi lebih luas lagi perintah untuk membaca ayat kauniyah. Maka dengan menggalakkan gemar membaca, ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Karena semakin banyak yang kita ketahui, semakin nampak kebodohan kita dan semakin yakin akan kemahaluasan ilmu Allah. Sebenarnya secara tersirat ayat-ayat ini memberi pesan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan manusia. Kata al-petik terbalik alaq, yang diartikan dengan segumpal daging yang menggantung, menunjukkan sebuah fase pertumbuhan janin di dalam rahim sang ibu. Pertumbuhan janin menjadi manusia sempurna secara rinci juga diterangkan di Qiyas Al-Mukminun 23:12-15.
Manusia pasti membutuhkan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pertumbuhan janin pada khususnya dan perkembangan manusia pada umumnya. Dan saat ini perkembangan ilmu spesialisasi di bidang kedokteran bisa dikatakan merupakan pengejauhantahan dari isyarat dan pesan yang ada di dalam Al-Quran. Di sini ada hadits tentang ilmu pengetahuan riwayat Abu Dawud. Coba kalian membacanya bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan. Artinya, dari Abu ad-Darda lalu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahnya jalan ke surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridlaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu sungguh akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hari Abu Dawud. Banyak pesan dan pelajaran yang bisa diambil dari hadits Abu Dawud tersebut. 1. Menuntut ilmu hukumnya fardu petik terbalik ain, artinya bahwa setiap orang Islam wajib menuntut ilmu terutama ilmu-ilmu agama. 2. Perjalanan untuk mendapatkan ilmu termasuk pekerjaan yang bernilai ibadah, bahkan bisa disebut sedang berjihad, sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan perjalanan mencari ilmu seperti perjalanan menuju surga. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau digunakan sesuai dengan proporsinya akan banyak mendatangkan kemudahan, dan memberikan kenyamanan hidup termasuk dapat membantu memperlancar pelaksanaan ibadah. 4. Kedudukan orang yang memiliki ilmu itu lebih tinggi dari orang yang ahli ibadah, karena orang berilmu akan melaksanakan ibadah sesuai dengan ilmunya, sementara orang ahli ibadah belum tentu mengilmui ibadah yang dilakukan. 5. Membandingkan antara bulan purnama dan benda planet lainnya merupakan pesan tersendiri yang secara tersirat mendorong manusia untuk mengembangkan teknologinya, terutama yang berkaitan dengan astronomi. Di sini ada ruang diskusi, jadi di ruang diskusi ini kalian diskusikan bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing, jadi kalian baca terlebih dahulu isi dari ruang diskusi di bawah ini. Setelah berdiskusi dengan teman-teman kalian, silakan kalian menunjuk salah satu kelompok kalian untuk menarik kesimpulan yang sudah didiskusikan di kelompok kalian masing-masing. Di sini saya akan menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. 1. Islam merupakan agama yang menghargai ilmu, oleh karena itu orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. 2. Menuntut ilmu hukumnya fardu petik terbalik ain, wajib atas setiap muslim, dan tidak terbatas dengan waktu dan ruang. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penyiapan mental dan penguatan karakter, sehingga pengguna dan penikmat teknologi tidak menjadi korban kemajuan. 4. Orang-orang yang mampu menjaga keharmonisan kekuatan akal dan kearifan hati adalah ulul albab, karena karakter yang menonjol dari ulul albab adalah selalu berzikir, suka berfikir dan takut kepada Allah SWT. 5. Orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya dibanding mereka yang ahli ibadah, karena ibadah tanpa mengilmui yang dilakukan bisa saja salah, sedangkan orang berilmu pasti melakukan ibadah berdasarkan ilmunya. Baik, kita cukupkan pelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga hikmah dalam pelajaran yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita tutup dengan berdoa. Gotta catch 'em all.